Shalom. Wah, belum semua shalom. Bapak Ibu Saudara, kabarnya gimana hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah, boleh dong kasih sapa kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Seminggu sudah kita lewati nih Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bertemu di rumah Tuhan untuk kita boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sepanjang minggu sudah kami lewati, kembali kami berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Untuk kami boleh bersehati, memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan sebentar kami memuliakan ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuntun setiap hati kami, pikiran kami untuk berfokus kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja atas setiap kami Tuhan. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini kami beroleh sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Melalui setiap pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita katakan satu hal yang kami rindukan ya Tuhan. Untuk selalu berada dekat-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita akan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati. Katakan satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, setiap rinduan kami Tuhan, selalu berada dekat-Mu Yesus, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kami mau cinta Engkau lebih dalam lagi. Haleluya, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari angkat tanganmu untuk Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ini setiap pengakuan kami ya Yesus. Terima kasih, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
setiap hari, setiap hidup kami, setiap detik, setiap jam dalam hidup kami mau lebih cinta Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Kita senangkan hatinya, katakan lebih dalam lagi, ku mau cinta Engkau Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik, amat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi cinta Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kata dengan segenap hatimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi kami mau cinta Kau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Dengan segenap hatimu katakan, ku mengasihimu Tuhan. Haleluya, kami mau mengasihi Engkau ya Yesus. Ku mengasihimu. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 benar Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, hari demi hari dalam hidup kami mau lebih dalam lagi cinta Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau menyenangkan hati mulai setiap pujian kami. Biarlah Tuhan mulai setiap pujian kami, nama Tuhan saja yang boleh disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, udah lama saya gak nanya ini. Yang hari ini terberkati siapa? Haleluya. Semuanya boleh terberkati oleh kasih Tuhan, amin. Karena kita percaya meski bumi berlalu, langit runtuh, tapi kasih Tuhan tetap sama dalam hidup kita, amin. Biar bumi akan berlalu, haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, haleluya, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan ya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sebentar. Kayaknya masih banyak yang ngantuk ya, masih pagi ya. Nanti bagian rap saya terinspirasi ya Bapak Ibu Saudara dari Mas Yoga. Nanti pas bagian rap gini-gini semua ya, shalala gitu ya. Biar semangat nanti biar dengar firman gak ngantuk ya. Mungkin anak muda kurang tahu lagunya tapi kita bisa sama-sama belajar ya. Ayo kita naikkan pujian sekali lagi, bagian ref nanti joget bareng-bareng ya. Haleluya, biar bumi akan berlalu.
akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenap. Sama-sama ya, menari ya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Bapak Ibu Saudara masih malu-malu sekali lagi. Haleluya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Sekali lagi biar panas. Shalalala. Haleluya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus cinta kita, amin. Haleluya, betapa hebat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan ya. Berkuasa di bumi di surga, haleluya. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Lebih semangat lagi bertepuk tangan untuk Tuhan ya. Berkuasa di bumi di surga, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan ya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya, sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat Engkau Yesus, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. haleluya Yesus. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sama-sama kita pujikan Tuhan Allah kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali.
Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan Tuhan. Kami telah menaikkan setiap pujian, penyembahan kami akan nama-Mu. Biarlah melalui setiap pujian kami nama Tuhan saja yang boleh disenangkan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Biarlah melalui persembahan kami dapat menopang pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan juga kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Tahta kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Tuhan sedang bangkit berdiri, kita naikkan pujian sekali, Kau layak akan ku menghampiri-Mu. Kau layak akan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami naikkan, terima kasih Tuhan. Sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan lembut katakan, oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu
setiap kami dosa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Kamu nyatakan kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, sama seperti Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Mengalir, Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita boleh angkat tangan kita untuk Tuhan, katakan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar. Pada hambanya saya silakan. Kau selamatkan Hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sepanjang minggu yang kami sudah lewati, kami menikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Sampai saat ini kami hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Maka segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Sebagai kasih dan syukur kami kepadamu Tuhan, kami tak dapat membalasnya. Selain seluruh hidup kami, biarlah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu lewat firman-Mu ini Tuhan, dan juga lewat perjamuan Tuhan sebentar. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan, pulihkan kami, sembuhkan kami, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Ini adalah minggu yang pertama. Kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, maka lahirlah gereja Tuhan. Dimulai dengan khotbah Petrus yang diresponi jiwa-jiwa baru, 3.000 jiwa dibaptiskan, maka dari 120 kurang lebih ya, sebetulnya ada 500-nya. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus naik ke surga, disaksikan kurang lebih 500 orang. Itu saudara. Kalau 120 ya 500 belum ada 1.000 lah. Tapi ditambah 3.000, kemudian 5.000 orang, nah kemudian jemaat yang pertama itu bertumbuh luar biasa. Nah dari situlah kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 41 sampai 47, potret ya bagaimana kehidupan jemaat yang pertama itu. Sekalipun enggak sama persis dengan
keadaan kita sekarang, tapi ada beberapa nilai-nilai yang saya rasa masih sangat penting dan berharga supaya itu juga ada dalam kita berjemaat pada saat-saat ini, jangan sampai hilang. Mari kita membaca firman Tuhan, Kisah Rasul mulai ayat 41. Nah, sebelumnya itu Rasul Petrus berkhotbah, ditambah lagi dengan beberapa perkataan yang menegur mereka dan dengan kesaksian, lalu mereka tersentuh hatinya. Ya, banyak orang itu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Ketika menyadari bahwa merekalah yang telah menyalibkan Yesus, dan Yesus yang telah kamu salibkan itu, dia bangkit dan naik ke surga menjadi Tuhan. Apa yang harus kami perbuat? Lalu mereka disuruh bertobat, dibaptis, dan kemudian ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual hartanya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi gereja ini lahir dimulai dengan pencurahan Roh Kudus. Lalu para murid yang penuh Roh Kudus itu secara representatif diwakili oleh Petrus ini menyampaikan berita Injil. Menyampaikan kabar baik ya tentang Yesus yang mati dan bangkit naik ke surga. Menjadi juru selamat. Menyampaikan kesaksian. Ini dikenal dengan marturia. Ya, marturia itu adalah orang Kristen yang akan menyampaikan kesaksiannya tentang kebenaran Kristus sampai dia sekalipun jadi martir, sekalipun dia mati syahidnya, mempertahankan imannya terhadap Yesus itu. Dan melalui hal ini maka 3.000 jiwa diselamatkan. Nah, saudara, ini harus menyadarkan kepada kita bahwa ya bersyukur kita ini dengan duduk-duduk santai, duduk-duduk diam, ada mahasiswa baru ya masuk ke sini, ya puji Tuhan, itu perpindahan itu namanya ya. Ya puji Tuhan kalau ada jemaat, istri saya mengandung, wah itu calon tambah lagi itu anggota jemaat, ya lahir anak-anak baru. Seperti itu. Tapi lebih daripada itu, kesaksian ini harus disampaikan. Kalau dulu Petrus, sekarang siapa? Ya kita semua yang sudah percaya Yesus ini. Nah, soal hasilnya itu urusan pekerjaan Roh Kudus. Saudara, baik kesaksian perseorangan
menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Ini termasuk ya, selain Petrus tadi secara KKR, secara akbar, termasuk kesaksian perseorangan, ya kita one get one istilahnya itu ya, satu jiwa menjangkau jiwa yang lain melalui kesaksian pada orang lain, baik dengan perkataan maupun melalui perbuatan baik ya, cara hidup yang baik dari setiap kita anak-anak Tuhan. Bersyukur saudara, kita mengenal dalam sejarah penginjilan gereja ada orang-orang yang dipakai luar biasa melebihi daripada Petrus ini. Ada orang yang namanya Billy Graham. Ini Billy Graham sudah meninggal saat ini ya. Kalau sekali berkhotbah itu ratusan ribu ya yang dia menangkan. Ada lagi Reinhard Bonnke. Ini bukan cuma ratusan ribu nih ya, jutaan ini. Khususnya dia dipakai Tuhan di Afrika. Siapa tahu nanti yoga menginjil di Papua sana ya. Mesti pakai koteka ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ada namanya Benny Hinn ya. 3 orang ini yang selainnya Billy Graham, Reinhard Bonnke sudah meninggal. Ya, lalu masih ini belum meninggal ini Benny Hinn ini ya. Ini masih dipakai Tuhan. Ini juga jutaan orang ini kalau dia berkhotbah dan sekali khotbah itu membawa ribuan orang. Tapi kalau kita nggak bisa seperti itu, kita bisa lakukan secara pribadi. Kepada teman kita di kampus, kepada tetangga kita, teman sekantor, teman satu pekerjaan dengan kita, orang yang kita kenal. Begitu, saudara. Dan kemudian orang-orang itu bertekun di dalam persekutuan. Ya. Nah ini, persekutuan itu apa sih? Persekutuan itu pertemanan, persahabatan dengan Tuhan maupun persekutuan dengan Tuhan maupun dengan orang lain yang secara substansi itu intinya saling memberi dan menerima. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kan tidak baik kalau sendiri. Bahkan tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Orang itu baru orang ya, manusia itu baru manusia kalau hidup dengan sesamanya. Ya, karena seorang membutuhkan yang lain membutuhkan yang lain itu. Saudara ya, saling memberi, saling menerima. Ya, saya memberi uang belanja kepada istri saya. Ya, istri saya menyuapi saya. Lah seperti itu. Kalau enggak dari mana duitnya dia bisa kasih makan sama saya. Nah saudara, begitu juga di dalam gereja kita harus saling memberi. Kita di gereja ini datang untuk menerima. Kita perlu menerima. Tapi kita juga perlu memberi kepada orang lain apa yang kita bisa berikan. Nah itu kita kerjakan di dalam ibadah kita. Makanya dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Nah, kata ibadah itu adalah assembling of ourselves together, ya. Satu orang dengan orang lain itu disatukan, dikaitkan, diessemblingkan ya seperti onderdil-onderdil mobil begitu yang berbeda-beda, disetel menjadi satu untuk supaya bisa berfungsi. Ya, saling bisa memberikan fungsinya. Jadi mobil itu tidak bisa saudara ya, saudara lalu di jalan ada
sesuatu yang gelundung, lu ini ban apa gitu ya. Ban itu cuma sendirian. Begitu. Atau mesinnya mobil itu nggak bisa kalau tidak disetel dengan yang lain. Ya ditaruh di gardanya, disetel dengan radiatornya, di situ ada karburatornya, ada businya, ada kabel-kabelnya. Nah begitulah dijadikan menjadi satu, saling memberi dan saling menerima. Kalau saudara memperhatikan api unggun, ya, ketika kayu-kayu itu sudah dibakar, kemudian api itu terus menyala, itu adalah juga karena kayu yang satu membakar kayu yang lain. Nah itu sebabnya saudara ya, mari kita dalam arti yang positif saling ngompori yang lain, ya bukan untuk ngompori yang nggak kena gitu ya, tapi saling menyemangati, saling mendorong. Begitu misalnya ada teman lagi patah hati ya, pacarnya pergi, udah masih apa aku, kon bunuh diri ya itu. Bukan seperti itu. Harus menyemangati, harus menghibur. Jangan kecil hati, dunia tidak selebar daun kelor begitu ya. Harus tetap beribadah. Tuhan tahu yang terbaik. Nah, seperti itu ya, saling menyemangati, saling membangun. Saudara, saling mendorong, saling mengangkat. Dan kemudian saling mendoakan. Jadi doa itu bukan hanya kita berdoa untuk diri kita sendiri ya, tapi dalam semangat persekutuan itu saling mendoakan. Makanya saya ketemu ibu-ibu, wah saya ini kalau berdoa ya, saya ini kerjaan saya itu enggak ada lain berdoa ya. Nomor satu saya berdoa buat gereja, buat Bapak Gembala saya, buat Ibu, buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Saudara, saya ini dipakai Tuhan seperti ini karena begitu banyak orang yang mendoakan saya. Ya, saya tahun 1976 itu praktek di Kota Magelang. Loh, sampai sekarang ya, suatu ketika saya ke sana itu sudah beberapa tahun saya nggak di sana. Ya saya masuk di gereja itu ada doa puasa di situ. Dan doa syafaat sedang dinaikkan. Saya kaget karena nama saya disebut, kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Adi yang sekarang di Malang. Padahal saya ada di situ, dia enggak tahu. Lalu saya tanya, lu apakah ini terus berdoa buat saya? Lu iya Om selalu, ya semua mantan pengerja di sini semua kami doakan. Sampai segitunya. Dan orang yang mendoakan itu sudah tidak kenal sama saya sebetulnya. Nah saudara, jadi kita perlu doa. Mari kita ajari anak-anak kita berdoa. Ya saya bersyukur ibunya ini mengajari cucunya untuk ikut sekolah minggu. Gitu. Sekarang cucunya ini rajin di sekolah minggu, ya. So, waktu ke sini kami ajari bagaimana berdoa. Waktu mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Sekarang di sekolah minggu, gimana sekolahnya minggu? Loh, saya ditunjuki ya. Mbah, aku dapat pizza di sekolah minggu gitu ya. Dapat firman Tuhan, waduh dapat pizza di Tutono ya. Ada temannya yang ulang tahun nih maksudnya. Jadi sedini mungkin, mari kita tanamkan ya anak-anak ini. Ada baik sekali, sedini mungkin mulai anak-anak sudah diajari memberi persembahan. Ya, sedini mungkin sudah diajari setiap beribadah di sekolah minggu. Sedini mungkin sudah dibawa di gereja. Makanya saya enggak terlalu terganggu ya.
Kalau ada satu ibu membawa anaknya di gereja, anaknya rewel lah begitu. Kecuali cucu saya sendiri. Yang terus saya bilangin, Stephen itu bapaknya, Stephen, anakmu nang gereja urusan. Ngono jom. Anak wong lain tak seneni lah putune dhewe bengak-bengok. Wis tak apa jarno Pak, oleh gede lah enggak gitu ya. Gitu. Karena kalau anak itu kemudian dilarang ke gereja sudah dini, waktu dia sudah besar terlambat. Ketika anak itu sejak dininya di gereja, dia sudah terbiasa dengan suasana gereja. Ya sudah diajari bagaimana berdoa, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana membaca Alkitab. Ya kalau anak itu berdoa, teman-temannya akan berdoa. Anjing-anjingnya juga turut berdoa. Ya. Begitu. Kemudian di dalam gereja itu ada pelayanan, ya, ada khotbah seperti Petrus, ada pelayanan, ini pelayanan mimbar ini namanya, ya. Cuma ada dua itu pelayanan, ya, pelayanan mimbar dan pelayanan meja. Pelayanan mimbar ini disebut pelayanan dari tua-tua, disebut presbyteros. Ya, pelayanan meja itu pelayanan dari para diakonos. Pelayanan diakonia. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yaitu dengan menggunakan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi saudara, tidak bisa orang mengatakan, oh saya tidak bisa kerjakan apa-apa. Ya. Karena pasti ada sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita dan itu bisa kita pakai untuk melayani kepada Tuhan. Apapun itu, ya. Paling enggak meliputi 3 hal, ya, meliputi waktu, ya, waktu, tenaga, termasuk itu, ya. Meliputi talenta, kesanggupan, kemampuan, bakat, dan meliputi harta yang kita miliki. Itu apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ini seperti Tuhan yang berkata, aku akan menjadikan kamu sebagai penjala ikan. Penjala ikan itu ada yang mendayung perahu, ada yang melemparkan jala, kemudian ada yang menarik ikan. Kerja sendiri juga bisa, tapi kerja bersama-sama itu lebih efektif. Saling memberikan, ya, saling melengkapi, saling memberikan apa yang masing-masing bisa lakukan. Kemudian digabungkan. Menurut penelitian, satu orang itu 1 jam bisa membuat 5 buah jarum jahit. Zaman dulu kan dikerjakan secara manual, ya. Loh, lah kalau kecil-kecil ya apa bikinnya? Loh, ke jarume goni oleh gede jam ini, ya. Saudara, ya satu orang cuma bisa bikin 5. Tapi kalau 10 orang itu bisa bikin 100. Nah, seperti itu. Jadi lebih produktif, ya. Daripada kita sendiri-sendiri, kalau kita ini sekian digabungkan, itu lebih efektif, ya, pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya mungkin kita belum digali saja sebetulnya, ya, potensi-potensi, talenta-talenta apa yang kita miliki. Kemudian kita berikan bersama-sama untuk Tuhan. Nah, saya ini ditugaskan jadi gembala itu bukan hanya khotbah, saudara, ya. Tapi juga di anggaran dasar itu juga memberdayakan jemaat untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Wah, ini tidak gampang. Ya, jadi saudara, saya menunggu saudara-saudara, ya,
sampai satu saat ya, Om saya mau bantu pelayanan ya. Atau mungkin saya yang hubungi ya, bisa enggak lakukan ini begitu. Nah, di dalam jemaat yang pertama tadi saudara, itu ada pengajaran itu ya. Dan pengajaran itu harus menjadi dasar dari semua kegiatan. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, segala pengajaran itu yang dituangkan dalam khotbah, dalam renungan, baik di sekolah minggu, di remaja, pemuda, wanita, pria, sampai ibadah umum, didasarkan kepada segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu menunjuk kepada seluruh kitab di dalam Alkitab kita ini, dari perjanjian lama ya sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, yang dituliskan Allah memakai kurang lebih 40 orang penulis Alkitab dalam kurun waktu 1500 tahun dengan ilhaman Roh Kudus. Itu saudara ya. Makanya Alkitab tidak mungkin salah, nggak mungkin kontradiksi. Kalau ada yang salah, kontradiksi itu tidak dianggap sebagai Alkitab, lain dengan kitab yang lain. Oke. Nah, ini sangat penting sekali karena kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Ya, ini merupakan suatu ajaran yang ujung-ujungnya itu untuk membentuk setiap kepribadian kita, untuk menjadikan kita ini orang yang baik. Saudara, untuk menjadikan kita ini orang yang siap untuk setiap pekerjaan yang baik. Ya. Antara lain, pekerjaan yang baik itu dituangkan dalam pelayanan kasih, dalam pelayanan diakonia. Karena mereka itu bertekun dalam ajaran, ya, maka hidup mereka diubahkan menjadi orang yang berbeda. Ya. Tadinya pelit, itu jadi orang yang murah hati. Makanya di jemaat tadi kita membaca, saudara, ya, setiap hari ada saja mereka itu yang menjual sebagian miliknya dan membagikan kepada orang lain. Ini awal daripada pelayanan diakonia, ya, atau pelayanan meja. Dimulai dengan kepedulian, memperhatikan kebutuhan orang lain dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini disebut pelayanan kasih karena didasari oleh kasih Tuhan. Dan dikatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan ini mesti harus ada, saudara, ya, baik di dalam gereja ini maupun dari gereja ini juga keluar. Lah, kemarin ada kunjungan bapak-bapak dan ibu-ibu ke gereja Ngujung di Batu itu. Mereka bukan cuma berkunjung, ya, tapi juga dengan membawa sesuatu. Ya, membawa makanan. Biasanya orang datang kan disuguhi makan. Lah, ini yang membawa makanan mereka. Terus dari sana dikasih makan juga. Dikasih juga, ya. Terus saling memberi kalau begitu. Tapi kaum pria bawa apa, Pak, ke sana? Selain membawa termos, saudara. Aku nggak tahu dikai termos, saudara. Nah, seperti itulah. Ini saya rasa harus sering dilakukan dan harus, saudara, ya, makin ditingkatkan. Dan juga pelayanan diakonia yang di dalam ini
itu juga harus semakin ditingkatkan karena ini firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sifat suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, hidup ini cita-citanya apa sih? Dengan percaya Tuhan, masuk surga ya kan? Terus yang kedua, ingin jadi apa? Ingin jadi orang kaya ya kan? Kalau sudah itu ngapain? Untuk apa semuanya? Kalau sudah misalnya kaya raya itu berapa lama sih hidup di dunia? Berapa lama? Firman Tuhan kan bilang 70 tahun. Jadi itu sudah warning itu. Yang sudah kepala-kepala tujuh, saya ini sudah siap-siap, hati-hati sudah saja. Sudah harus makin lebih berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan. Nah, saudara yang masih muda-muda, waduh, saudara punya kesempatan lebih banyak. Asal jangan disia-siakan. Jangan sampai kita ini hidup sia-sia. Sia-sia dengan keselamatan. Sia-sia dengan segala berkat yang Tuhan berikan pada kita. Mati nggak ada yang kita bawa. Ibu saya, bapak saya mati, rumah, kebun ditinggal, itu pun sudah jadi rebutan ponak-ponan saya pegel, tak gusur semua, tak babati salak, segala macam kelapa, langsung duku. Wis tak gusur bulldozer, didol kaplingan, wis kapok kon. Nah itu loh. Jadi saudara harus punya mindset apa namanya itu, ya. Cara berpikir yang rohani ya. Saudara jangan cuma kuliah saja. Saudara mau bisnis jangan cuma jadi bisnismen saja. Saudara mau kaya silakan, tapi jangan cuma kaya, ansih namanya. Cara Jerman itu ya. Jangan cuma itu. Nah, kalau itu sia-sia hidup kita. Ada kisah. Saya ini suka membaca kisah-kisahnya orang ya. Dari seorang yang bernama William Colgate. Jadi bapaknya ini pelarian dari Inggris karena mau tidak tunduk sama pemerintah Inggris, lari ke Amerika. Ini anaknya William Colgate. Nah, kemudian anaknya ini bapaknya sudah punya bisnis yang bangkrut, kemudian anaknya ini mulai merintis usahanya yang sudah dilakukan oleh ayahnya, tapi tidak berjalan mulus. Ya, mengalami kesulitan, dia memproduksi ya sabun kayak begitu, parfum, segala macam itu. Pasta gigi dinamakan sesuai dengan namanya Colgate. Nah, ketika dia dalam kesulitan ekonomi dan hampir bangkrut dan hampir menutup perusahaannya, maka dia ketemu dengan seorang anak Tuhan di gerejanya. Ya, kalau kamu ingin sukses dan diberkati, jangan cuma mau sukses. Kalau mau sukses dan kaya saja, orang yang tidak ke gereja pun juga banyak yang sukses. Tapi mereka buat apa semuanya itu? Maka ikutilah pedoman firman Tuhan. Dia dikasih ayat Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Saya belum baca kok ya kira-kira itu ya. Ayatnya itu, ya dulu saya pernah baca ya, itu doa Yakub ketika sedang dalam pelarian, nasibnya tidak tentu. Dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, jika Engkau menyertai aku dan melindungi aku, serta memberkati aku, dan Engkau memberikan makanan yang aku makan, memberi pakaian untuk aku pakai. Ya, dan Engkau memberkati aku dan aku boleh kembali ke rumah ayahku.
maka dari semua yang kau berikan itu, aku akan mempersembahkan 1/10 kepadamu. Ini saudara yang menginspirasi dari William Colgate yang bangkrut ini. Maka lalu dia mulai lagi usahanya. Maka dia taati firman Tuhan dan dia lakukan dari setiap penghasilan bersihnya, dia bawa persepuluhannya ke gereja. Nah dari situlah kemudian dia luar biasa, ternyata dia diberkati. Saudara, ini sampai jadi slogan ya. Do you know the man who became millionaire for giving tithes? Ya. Itu D-nya hilang ya. Do you know misalnya ya. Oh you know ya kau know ya. Nah, dia setiap beribadah, dia terlibat dalam pelayanan, dan ketika dia semakin diberkati, maka dia panggil bendara keuangannya, tolong supaya berikan lagi kepada gereja lebih banyak lagi. Dan dia tetap memberikan 10%-nya, dan dia mulai menambahkan lagi persembahannya menjadi 20% dari semua penghasilannya. Ditingkatkan lagi menjadi 30%. Dan sekarang anaknya yang bernama Samuel Colgate itu bahkan saudara dengan perusahaannya yang diberkati Tuhan ini, dia tidak menumpuk dan menghimpunkan hartanya di dunia. Dia memberikan kepada gereja 90%. Itu saudara. Dia membantu panti asuhan, dia membantu pembangunan gereja di mana-mana, dia mendirikan sekolah Colgate University, dia membiayai American Bible Society, itu lembaga Alkitabnya Amerika. Dari situlah kemudian Alkitab itu dikirimnya kemana-mana, mulai pada saat itu. Makanya saudara, kalau saudara minum Starbucks, itu yang punya itu orang yang nggak percaya Tuhan, orang ateis. Ya. Makanya saya tahu seperti itu, aku nggak jadi minum Starbucks. Tapi minum kopi di Indomaret aja. Tapi kalau saudara mau beli sabun Palmolive ya, sampo Palmolive, kalau saudara beli odol Colgate, saudara turut memberikan bantuan untuk pekerjaan Tuhan. Itu ya. Kalau saya gitu sabunnya cap kodok itu dari zaman dulu ya. Nah, jadi saudara-saudara, kenapa nih saya sampaikan ini? Ini supaya memotivasi kita semua jemaat Tuhan. Milikilah cita-cita setinggi langit. Jadilah orang yang sukses dan kaya raya, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi untuk apa? Itu pertanyaannya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memberkati gerejamu, memberkati orang lain, memberkati banyak orang, ya. Dan mereka dengan tulus hati dan disukai semua orang, katanya. Dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya banyak cerita ini, saudara ya. Ada seorang yang bernama Florence Nightingale. Dia membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Dia hanya seorang suster. Tetapi dia sudah bekerja dengan luar biasa. Ya, dan kemudian dia membawa tentara-tentara. Semua suster lain sudah enggak ngurus lagi, tapi dia obati setiap tentara itu.
Bahkan ketika perban habis tidak ragu-ragu menyobek roknya. Ini jangan ditiru ya, karena rokmu kan cuma satu lapis. Gitu. Roknya orang Eropa zaman dulu itu berlapis-lapis soalnya. Untuk membalut tentara-tentara itu. Sehingga ada salah satu tentara yang mengatakan, Ibu, aku melihat malaikat di wajahmu. Aku melihat Yesus di wajahmu. Dan bukan hanya itu, sambil dia mendoakan. Tentara-tentara itu akibatnya banyak tentara-tentara itu kemudian yang percaya kepada Tuhan. Menerima Tuhan dalam hidup mereka. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya ini. Kita kerjakan karena Yesus sudah mati untuk kita semua ya. Apa yang kita mau balas kepada Tuhan. Biarlah hidup kita bagi kemuliaannya nama Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian untuk kembali saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan. Mari saya mengundang pelayan perjamuan, Tuhan maju ke depan. Pujian ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Mari kita angkat tangan kita. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kedudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Jesus, oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu, Kau selamatkan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Apa yang kami bisa balas, kerjakan bagi-Mu. Mari Tuhan tolong supaya kami punya tujuan yang seperti apa yang Kau mau dalam hidup ini. Supaya kami boleh pakai semua apa Tuhan beri pada kami bagi kemuliaan nama-Mu, bagi kemajuan gereja-Mu dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Berkati semua umat-Mu dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sebesar anugerah-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup. Sebesar anugerah-Mu Roti kita Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi suatu peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama sambil kita ingat kembali tubuh Yesus yang telah dikorbankan untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian pula sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang memeteraikan suatu perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya menjadi suatu peringatan akan daku. Mari kita minum cawan ini sambil kita ingat kembali darah Yesus yang telah ditumpahkan. Sehingga semua dosa-dosa kita diampuni. Dan segala perjanjian Allah adalah milik kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau selamatkan kami dengan korban Tuhan.
Inilah hidup kami Tuhan. Marilah Tuhan berkati kami semua umat-Mu. Haleluya. Dan kami mau pakai semuanya itu bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu. Mata pencarian pekerjaan usahanya, berkati keluarganya, suami istri, anak cucunya diberkati Tuhan. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan baru, pulihkan umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, gelas-gelas akan dikumpulkan. Bisa menyanyi itu Kaulah Pilihanku. Loh kok ini nyanyi. Wah cilaka ini. Saya cari lagunya Kaulah Pilihanku yang keluar Didi Kempot. Na 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 nyanyi, kamu nyanyi. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu jika Tuhan beri semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Tuhan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tahu ku hidup di dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lupakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa.
kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosa-Mu, Engkau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia itu lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukankan hatiku. Tak mau kehidup di luar tuturkan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu Saya ini lagi suka lagu yang hot-hot begitu ya. Lagu slow-slow sudah saya tinggalkan. Kalau di mobil saya lebih suka lagunya Super Junior, lagu BTS gitu ya. Lagunya Super Junior itu apa yang sorry, mek. Apa ini timak-mak ya, lagu Mr. Simple kayak gitu ya. Tahu nggak kamu? Tahu juga. Puji Tuhan, sudah sampai ketemu minggu depan. Sebelum berpisah bersalaman, munggah belakang kiri kanan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pekerjaan Tuhan sepanjang minggu. Sudah perhatikan pengumuman, ada komsel, ada pria Pantikosta, ada pemuda jam 6 sore hari Kamis, ada doa puasa Jumat, ada ibadah keluarga muda hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Sampai jumpa minggu depan. Ada lagi apa, Mak? GFD. Ada Gloria Family Day pada tanggal 29 Juni. Ya, 29 Juni dengan kontribusi per orang berapa? Gratis atau berapa, Mas Koto? Hah? Minimal 50, artinya bisa maksimal ya kan? Nah, dari kita juga kembali untuk kita nikmati bersama. Itu hari libur, saya harap banyak jemaat yang bisa mengikutinya. Sambil liburan 50 loh saudara, ya kan? Murah meriah gitu ya. Itu udah makan, minum, bos segala macam, termasuk mandi air panas di Cangar. Ya. Haleluya, haleluya, begitu. Ya. Tuhan memberkati. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam